Di awal video diperlihatkan bagaimana Dewi Adi Parasakti berhadapan dengan Trimurti. Dan di sana Dewa Siwa bertanya kepada Dewi Adi Parasakti. Dewa Siwa yang penasaran ingin menanyakan siapakah Dewi yang ada di hadapannya. Ia bertanya, "Siapakah namamu?" Dewi pun menjawab semua pertanyaan dari Dewa Siwa. Dia adalah satu-satunya. Dia yang menciptakan kehidupan. Ia juga yang menciptakan alam semesta. Ia merupakan rahim emas seluruh alam semesta. Ia juga yang menciptakan ketiga dewa utama. Dia juga dipanggil Dewi Adi Parasakti. Dewi Adi Parasakti kemudian menjelaskan bagaimana ia menciptakan ketiga dewa utama. Ia juga yang menetapkan tugas dari ketiga dewa utama. Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, sedangkan Dewa Siwa sebagai pelebur. Mendengar semua pernyataan dari Dewi, Dewa Siwa dan Dewa Wisnu sangat senang karena semua pertanyaan yang selama ini terbenam dalam pikirannya sudah dijawab. Dewi juga menjelaskan bagaimana sejak awal dari penciptaan itu ada, maka sangat penting adanya ilmu tentang kehancuran, karena kehancuran merupakan awal dari sebuah penciptaan. Dewi juga menjelaskan bagaimana Dewa Siwa memenggal kepala Dewa Brahma. Itu bertujuan untuk menghilangkan semua egois dan rasa kesombongan dari Dewa Brahma, agar Dewa Brahma bisa melihat semua kebenaran yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari Dewi, Dewa Brahma pun meminta maaf kepada Dewi, dan ia menyesali semua perbuatannya. Dewa Brahma pun berterima kasih kepada Dewa Siwa yang sudah menghilangkan semua kesombongan dalam pikirannya. Selanjutnya, Dewa Brahma pun bertanya kepada Dewi, apa yang sudah menyebabkan dirinya gagal menciptakan manusia dan bumi. Dewi pun menjelaskan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Dewa Brahma itu sudah sangat baik. Namun yang diperlukan oleh Dewa Brahma adalah Dewi Sakti. Dewi pun menjelaskan kepada Dewa Brahma bahwa sebuah penciptaan bisa tercipta karena adanya unsur kejantanan dan feminim. Dewi juga menjelaskan bahwa dewa tidak akan lengkap tanpa dewinya. Jadi kekuatan feminim dan kejantanan ini sangat penting dalam sebuah penciptaan. Dewi juga berkata bahwa suatu penciptaan tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan. Maka dari itu, Dewi pun menciptakan sebuah feminim yang diciptakan untuk Dewa Brahma, yaitu sebagai perwujudan pengetahuan. Dia bergelar Dewi Saraswati. Dan dengan kekuatannya terciptalah Dewi Saraswati, yang kemudian menjadi sakti dari Dewa Brahma. Dewi Saraswati merupakan dewi dari semua ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta. Dia akan menjadi sakti dari Dewa Brahma, yaitu dewa yang bertugas sebagai pencipta. Kemudian Dewi pun berkata kepada Dewa Wisnu, "Engkau sama halnya dengan Dewa Brahma yang memerlukan pengetahuan. Dewa Wisnu juga membutuhkan rezeki dan sumber daya. Maka akan kuciptakan bagian dari diriku yang menjadikannya sumber dari kemakmuran.
Dunia akan mengenalnya dengan Dewi Laksmi. Kemudian dengan kekuatannya Dewi Adi Parasakti menciptakan Dewi Laksmi yang nantinya akan menjadi sakti dari Dewa Wisnu. Sekarang tibalah gilirannya Dewa Siwa. Dewi pun berkata kepada Dewa Siwa bahwa tidak ada yang bisa mengetahui kebenaran ini selain dirinya. Dewi pun meminta kepada Dewa Siwa agar di masa depan Dewa Siwa akan selalu menggunakan cara ini untuk menjalankan tugasnya. Mendengarkan semua penjelasan dari Dewi, Dewa Siwa pun merasa dilema karena ia merasa dirinya belum lengkap. Dewi pun menjawab perkataan dari Dewa Siwa, "Anda harus lengkap. Untuk itu, Anda tidak akan mendapatkan bagian dari kekuatan saya. Namun untuk melengkapi diri Anda, maka aspek termurni dari bagian tubuh saya akan menjadi milikmu." Dan akhirnya Dewi pun akan selalu bersama Dewa Siwa. Dewi Adi Parasakti pun menjadi sakti dari Dewa Siwa, yang nantinya akan dikenal sebagai Dewi Sati. Setelah Dewi Adi Parasakti menjadi sakti Dewa Siwa, Dewi kemudian menjelaskan bahwa ini adalah awal dari sebuah penciptaan. 3 dewa utama dan para saktinya sudah tercipta, maka sekarang waktunya kita menciptakan tempat tinggal untuk mereka. Dengan upacara yadnya yang dilakukan oleh Dewa Brahma, maka terciptalah alam yang pertama, yaitu Brahma Loka, yang akan menjadi tempat tinggal dari Dewa Brahma dan Dewi Saraswati. Kemudian tempat tinggal yang kedua adalah Vaikunta. Alam ini adalah tempat tinggal dari Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi, di mana tempat ini akan selalu ada kasih sayang dan cinta kasih. Setelah terciptanya Vaikunta, Dewi Adi Parasakti bertanya kepada Dewa Siwa, "Apakah kamu ingin tahu di mana kita akan tinggal?" Dewa Siwa pun berkata bahwa rumah adalah bukti cinta yang hidup. Jadi dimanapun saktinya berada, maka di sanalah rumahnya. Dewi pun menjawab perkataan dari Dewa Siwa, "Untuk seorang petapa sepertimu, istana dan gubuk itu sama. Tapi aku ingin tempat tinggal kita memiliki dunianya sendiri." Karena penasaran, Dewa Siwa pun bertanya kepada Dewi, "Di manakah tempat itu?" Kemudian Dewi pun memberitahu kepada Dewa Siwa. Kemudian Dewi pun menciptakan sebuah tempat yang bernama Kailas, di mana tempat ini akan menjadi sangat murni dan tidak ada kekuatan yang tidak murni akan bisa menginjakkan kakinya di sana.
Nah sahabat, demikian informasi kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam Rahayu.